Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Akmal. Saya berasal dari Prodi Kimia. Ingin menjelaskan tentang Al-Quran. Bagaimana cara memahaminya dan bagaimana cara membangun paradigma Qurani. Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Seorang muslim hendaknya mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempelajari dan memahami kandungan kitabullah ini. Yang pertama, memahami Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Ini disebut dengan tafsir Quran bil Quran. Al-Quran merupakan penjelas yang membenarkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah menurunkan kitabnya untuk saling membenarkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari. Contoh ayat yang ditafsirkan dengan ayat lain adalah sebagai berikut. Terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7 yang artinya yaitu orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dalam ayat ini tidak dijelaskan siapakah orang yang diberikan nikmat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, syahidin, syuhada, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Dan yang kedua, memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW yang sahih. Ibnu Taimiyah berkata, cara yang paling sahih dalam memahami Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Jika engkau tidak menemukan itu, engkau mengambil sunnah karena ia adalah penjelas Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan seluruh yang dihukumkan oleh Rasulullah SAW adalah dari apa yang beliau pernah peroleh dari Al-Quran. Contoh pemahaman Al-Quran dengan sunnah adalah sebagai berikut. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memerintahkan sholat, namun penjelasan bagaimana melakukannya hanya akan kita temukan dalam sunnah. Rasulullah SAW bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang ketiga, memahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika engkau tidak menemukan tafsir dalam satu ayat Al-Quran, tidak juga dalam sunnah, maka engkau harus mencarinya dalam perkataan para sahabat. Mereka paling mengetahui hal itu karena mereka melihat situasi yang terjadi pada saat Al-Quran itu diturunkan. Ditambah dengan ketinggian kemampuan bahasa dan kejernihan pemahaman mereka. Contohnya, pemahaman mereka terhadap ungkapan dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6. Maksudnya adalah Islam atau Al-Quran atau Nabi atau Sunnah Khulafaur Rasyidin. Pemahaman yang benar terhadap Al-Quran akan melahirkan sikap yang benar, insya Allah. Dan tema selanjutnya adalah bagaimana cara membangun paradigma Qurani. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Dan digma berarti sudut pandang, teladan, arketif, dan ideal. Dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir
cara berpikir tentang suatu realitas. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yang saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi manusia. Mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Yang terakhir, mengajak manusia agar saling menolong. Paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita menuju bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma dan buit dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia dunia akhirat. Selayang pendapat pendidikan Islam. Dalam paradigma pendidikan Islam disebutkan bahwa istilah pendidikan Islam mencakup beragam pengertian, yaitu tarbiyah al-diniyah, yaitu pendidikan keagamaan, at-ta'lim al-islami, pengajaran keislaman, tarbiyah al-muslimin, pendidikan orang-orang Islam. Lalu al-tarbiyah fil al-Islam, pendidikan dalam Islam. Al-tarbiyah inda al-muslimin, pendidikan di kalangan orang-orang Islam. Dan al-tarbiyah al-islamiyah, yaitu pendidikan Islami. Selanjutnya, paradigma Al-Quran mengenai pendidikan Islam. Dalam konteks pengembangan pendidikan Islam dengan semangat memadukan ilmu umum dan ilmu agama, sebagaimana sekarang menjadi tren di kalangan sekolah dan perguruan tinggi Islam. Al-Quran sebagai sumber pemikiran Islam yang sangat banyak memberikan pencerahan yang perlu dikembangkan sebagai filosofi maupun ilmiah. Al-Quran merupakan salah satu sumber pendidikan Islam di samping As-Sunnah. Kata-kata sahabat atau yang disebut dengan mazhab sahabi, kemaslahatan umat atau sosial yang disebut dengan maslil al-mursalah, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat, dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam. Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan utama karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Tuhan. Selanjutnya, kontribusi paradigma Quran dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Quran telah berkontribusi dalam menunjukkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat pengembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, yaitu ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lain-lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya mempresentasikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.